Pada video mengenai refleksi geser ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari refleksi geser. Sebelum didefinisikan apa itu refleksi geser, akan dibahas terlebih dahulu mengenai komposisi antara sebuah rotasi dengan sebuah pencerminan. Anggaplah rotasi A dan pencerminan terhadap S adalah transformasi yang diketahui. Ada dua kasus. Kasus pertama jika A anggota S dan kasus kedua jika A bukan anggota S. Untuk kasus pertama jika A anggota S, pertama kita buat dahulu garis S, kemudian buat titik A yang berada di garis S. Melalui titik A, buatlah garis T, sehingga besar sudut S ke T adalah var pi per 2 atau setengah var pi. Untuk memudahkan penyelesaian, kita menggunakan teorema 5.4 yang berbunyi, jika garis S dan T berpotongan di titik A, dan sudut dari S ke T adalah setengah var pi, maka rotasi A sama dengan pencerminan S dilanjutkan pencerminan terhadap T. Dengan menggunakan teorema 5.4 ini akan diperoleh komposisi antara rotasi A dengan pencerminan S adalah sebagai berikut. Pencerminan S dilanjutkan rotasi A sama dengan pencerminan S dilanjutkan pencerminan S, kemudian dilanjutkan lagi terhadap pencerminan T. Hasil dari perhitungan tersebut didapatkan pencerminan terhadap T. Kalau sebelumnya komposisi yang dibentuk adalah pencerminan S dilanjut rotasi A, sekarang bagaimana jika komposisi yang dibentuk adalah rotasi A dilanjutkan pencerminan terhadap S? Untuk menyelesaikannya, kita buat kedudukan garis T terhadap S harus dipilih yang dapat menyederhanakan bentuk akhir dari komposisi, yaitu agar rotasi A sama dengan pencerminan T dilanjutkan pencerminan S. Kemudian, kita substitusikan hasil dari rotasi A ke dalam komposisi yang dibentuk, yaitu rotasi A dilanjut pencerminan S, sehingga akan dihasilkan pencerminan terhadap T. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komposisi antara rotasi A dengan pencerminan S adalah sebuah pencerminan T, dengan T adalah garis yang melalui titik A, dengan A merupakan anggota S. Jika pada kasus pertama dengan A anggota S menghasilkan pencerminan terhadap T, maka bagaimana untuk kasus kedua jika A bukan anggota S? Langkah pertama, kita buat garis T melalui A tegak lurus pada S di B. Buat pula garis R yang melalui A, sehingga besar sudut dari T ke R adalah var pi per 2. Dengan menggunakan teorema 5.4, didapatkan rotasi A sama dengan pencerminan T dilanjut pencerminan R. Bentuk komposisi rotasi A dengan pencerminan S adalah pencerminan S dilanjut rotasi A. Kita substitusikan hasil dari teorema 5.4 sehingga akan didapatkan setengah putaran B dilanjut pencerminan T. Karena B merupakan irisan garis T dan S, dan kita buat garis S dan T tegak lurus. Dari titik B, kita buat lagi garis V yang tegak lurus R di C dan garis W yang tegak lurus di V yang melalui B, sehingga kita bisa menggunakan teorema 3.2 untuk menguraikan setengah putaran B. Melanjutkan sebelumnya, berdasarkan teorema 3.2 didapatkan bahwa setengah putaran dengan pusat B sama dengan pencerminan V dilanjut pencerminan W. Akibatnya, akan dihasilkan pencerminan V dilanjut hasil pencerminan W dilanjut pencerminan R. Karena garis W dan R sejajar dan tegak lurus BC, maka kita menggunakan teorema 4.3. Hasil teorema ini adalah translasi 2BC sama dengan pencerminan W dilanjut pencerminan R. Kita substitusikan ke komposisi pencerminan S dilanjut rotasi A, sehingga didapatkan hasil pencerminan V dilanjut translasi 2BC. Dengan demikian, komposisi pencerminan dilanjutkan dengan rotasi adalah pencerminan terhadap garis V dilanjut dengan translasi sejauh 2BC sejajar dengan garis V. Jenis transformasi ini merupakan isometri, yaitu refleksi geser.
Selanjutnya, masih pada kasus kedua, namun komposisi yang dibentuk adalah rotasi A dilanjut pencerminan S. Untuk menyelesaikannya, kita buat garis T melalui A yang tegak lurus S di B, garis R melalui A sehingga besar sudut dari R ke T adalah var pi per 2, maka rotasi A sama dengan pencerminan R dilanjut pencerminan T. Hasil ini kita substitusikan ke komposisi, sehingga didapat pencerminan R dilanjut setengah putaran pusat B. Kita buat garis V yang melalui dan tegak lurus R di C. Buat pula garis W tegak lurus V di B, sehingga garis R sejajar garis W. Sehingga kita bisa menggunakan teorema 3.2. Teorema 3.2 menghasilkan setengah putaran di pusat B sama dengan pencerminan W dilanjut pencerminan V. Kita substitusikan ke komposisi. Garis W dan R sejajar, dan masing-masing tegak lurus V, maka menggunakan teorema 4.3 yang menghasilkan pencerminan R dilanjut pencerminan W sama dengan translasi 2BC. Kita substitusikan kembali ke komposisi, sehingga didapatkan translasi 2BC dilanjut pencerminan V. Jelaslah bahwa komposisi rotasi dengan pencerminan adalah suatu translasi sejauh 2BC sejajar dengan garis V dilanjut dengan pencerminan terhadap garis V. Komposisi inilah yang diberi nama refleksi geser. Dari hasil komposisi antara rotasi A dengan pencerminan S, di mana A bukan anggota S, didapatkan definisi 6.1 yang berbunyi, pemetaan gamma disebut refleksi geser apabila ada garis V dan sebuah ruas garis berarah AB yang sejajar V, sehingga refleksi geser sama dengan pencerminan V dilanjut translasi AB dengan V disebut sumbu refleksi geser.